Shalom Bapak Ibu. Shalom yang di luar. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Untuk kita meninggikan Tuhan. Tuhan selalu rindu untuk dimuliakan. Tuhan selalu rindu untuk ditinggikan. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya yang meninggikan Dia? Amin. Karena itu beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Gembala Sidang Jemaat GPDI Bethesda yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini merupakan penghargaan buat kami, dan saya berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Itu doa saya, itu kerinduan saya. Saya katakan, Tuhan, biarlah jemaat Bethesda dan seluruh undangan, bahkan hamba-hamba Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga sepulangnya kita dari tempat ini, kita akan mendapatkan berkat, baik itu damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, bahkan hikmat yang baru yang datangnya dari Tuhan. Saya undang kita semua untuk membuka kitab kita. Kita membuka dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Cukup panjang ayat-ayat ini. Saya bawa judul sebagaimana judul yang ada di depan, berjaga-jaga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya jemput kita sekali lagi bangkit berdiri. Haleluya. Banyak berdiri itu baik, saudaraku. Saya rindu kita membaca ayat-ayat ini dengan suara yang terbaik dan suara yang lantang, saudaraku. Karena kita Wahyu mencatat, berbahagialah yang membaca firman Tuhan. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, 2, 3, ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi judul firman Allah, berjaga-jaga. Bapak Ibu, sore ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus. Saudara, 2000 tahun yang lampau Dia lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat. Ada banyak Bapak Ibu nabi di dunia ini, tetapi hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus. Amin. Dialah juru selamat. Saudara dikasih oleh Tuhan, sepatutnya kita bersyukur
kita berterima kasih kepadanya, Bapak Ibu. Sebab dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 bagian A, di sana jelas dikatakan bahwa Yesus lahir untuk kita. Amin. Untuk saudara dan saya. Yesus lahir untuk menebus dosa kita. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu, ketika saya renungkan betapa besar sesungguhnya kasih Tuhan atas kita. Sebabnya katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Saudara, bahwa kasih Allah itu begitu besar, proses perjalanannya itu begitu luar biasa, di mana Yesus bukan hanya lahir ke dunia, tetapi dikatakan firman Allah memang Dia harus mati, Bapak Ibu. Mengapa Dia harus mati? Karena konsekuensi daripada dosa adalah kematian. Bapak Ibu, kasih-Nya saya katakan itu besar. Dia mengganti posisi kita. Amin. Yang sebenarnya manusia layak dihukum mati, tetapi Dia gantikan posisi saudara. Dia rela mati demi untuk menyelamatkan kita. Kasih yang tidak bisa kita ukur, Bapak Ibu. Kasih Allah itu begitu luar biasa, tidak bisa diselami oleh manusia. Begitu besar kasih-Nya. Namun saudara, dikasih oleh Tuhan, dikatakan firman Allah lebih jauh, bahwa di hari yang ketiga Dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Saudara, dikasih Tuhan itu membuktikan kemenangannya mengalahkan maut. Di mana sengat maut dikatakan itu sudah dipatahkan oleh kematian Yesus, dan maut tidak bisa menahannya. Saudara, saat ini Yesus sudah di surga. Amin. Amin, saudaraku. Saat ini Yesus sudah di surga. Dia menyediakan tempat untuk kita orang yang percaya. Saudara, di surga tidak ada lagi tangisan. Amin. Di surga tidak ada lagi cerita. Di surga tidak ada lagi kesusahan, Bapak Ibu. Tetapi di surga, di sana kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan damai. Amin. Penuh dengan sukacita. Saudara, Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Itu janjinya untuk kita, Bapak Ibu. Dia berjanji akan membawa umat-umatnya. Saudara, kalau pertama Yesus datang, Dia datang sebagai baik. Tetapi kedatangannya yang kedua, Dia datang sebagai raja. Amin, saudaraku. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan kita. Dia, saudara, dikasih oleh Tuhan yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Saudara, tidak ada satupun yang tahu kapan Yesus datang. Tetapi firman Allah banyak menjelaskan bahwa ada banyak tanda-tanda sebelum kedatangannya. Ada terjadi gempa, peperangan, terjadi kelaparan. Itu sebagai tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Karena itu, saudara, dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya dalam penantian, apa yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu? Ini yang saya mau bawa, Bapak Ibu, pada poin ini. Apa yang kita persiapkan dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudara, yang kita persiapkan adalah kita harus berjaga-jaga. Amin. Amin, saudaraku. Kita harus berjaga-jaga. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, berjaga-jaga tentu bukan seperti seorang security yang 24 jam dia siap siaga. Bukan seperti itu maksudnya yang berjaga-jaga. Tetapi saudaraku, yang dimaksud berjaga-jaga, kalau saya melihat di dalam saya melihat, Bapak Ibu, di dalam terjemahan aslinya, Bapak Ibu,
Bahwa berjaga-jaga yang dimaksud saudaraku dalam bahasa Yunani adalah apneo. Artinya tetap berjaga, tetap terjaga, atau tidak tertidur. Tertidur merupakan simbol daripada kematian Bapak Ibu. Jadi berjaga-jaga maksudnya saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kita harus tetap saudaraku menjaga kerohanian kita supaya kerohanian kita itu tidak mati. Amin. Amin saudaraku. Kerohanian kita itu harus terus bertumbuh. Kerohanian kita itu harus sampai menuju pada kedewasaan. Itulah yang disebut berjaga-jaga. Kita harus isi terus kehidupan kita. Kita isi kerohanian kita dengan nilai-nilai kebenaran. Amin. Amin saudaraku. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena itu dari ayat-ayat yang kita baca, di sana kita akan temukan nilai-nilai kebenaran yang bagaimana yang kita harus isi di dalam hidup kita dalam masa penantian ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kisah yang kita baca tadi, di mana dikatakan firman Allah, sebelum menjelang Elia naik ke surga, Tuhan memerintahkan Elia harus mengunjungi 4 tempat. Saudara bisa simak kembali di dalam ayat yang saudara baca. Saya merenungkan kenapa Tuhan harus membawa Elia dulu ke tempat-tempat tersebut, sehingga setelah itu baru dia naik ke surga. Saya pelajari Bapak Ibu, saya tidak temukan apa maksud Tuhan sehingga harus mereka ke tempat-tempat tersebut. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan Tuhan apa maksudnya ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata bahwa yang Tuhan mau adalah arti daripada tempat tersebut. Ada makna yang besar yang akan kita peroleh sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Yang pertama saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Elia menuntun untuk dia pergi ke Gilgal. Saudara dikasih oleh Tuhan, Gilgal ini mengingatkan kita tentang sunat massal. Sekali lagi, Gilgal mengingatkan kita tentang sunat massal. Kalau saudara membaca di rumah, kalau di tempat ini kita baca sekarang mungkin waktu kita terlalu panjang. Tetapi saya mengajak baik jemaat yang ada di tempat ini, bacalah dalam kitab Yosua pasal yang kelima. Di sana dijelaskan tentang apa yang terjadi di Gilgal. Di sana saudara dikasih oleh Tuhan dilakukan sunat massal. Itu saudara dikasih oleh Tuhan merupakan sunat yang kedua. Yang pertama itu dilakukan di Mesir, tetapi orang-orang yang disunat di Mesir Bapak Ibu, mereka mati pada perjalanan menuju tanah Kanaan. Sehingga yang lahir pada perjalanan menuju tanah Kanaan itulah yang kembali disunat. Kenapa mesti disunat Bapak Ibu? Karena memang itu merupakan perintah Allah untuk mereka menikmati, yaitu Kanaan saudara. Bapak Ibu, sunat ini berbicara tentang pembersihan hati. Bapak Ibu, tentu kalau kita mempelajari dalam firman Allah bahwa dikatakan sunat lahiriah atau tidak disunat, itu tidak jadi mengapa. Tetapi yang sebenarnya yang Tuhan rindukan saudara dikasih oleh Tuhan adalah sunat batiniah. Tuhan mau saudaraku hati kita itu beres di mata Tuhan. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, selama hati kita tidak benar, maka saudara tidak akan masuk kepada surga yang disediakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ini perlu kita bereskan sebelum kita diangkat oleh Tuhan. Hati yang bersih. Tidak boleh ada kepahitan. Amin saudaraku. Tidak boleh ada kekecewaan di antara kita. Ini perlu kita bereskan Bapak Ibu. Sebab saya mau katakan hari ini untuk kita Bapak Ibu, kalau kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan kepahitan, maka saya katakan saudara tidak akan masuk pada surga yang disediakan Tuhan.
Karena itu saudaraku, kita perlu melakukan pemberesan. Firman Allah berkata di dalam ayat lain, Bapak Ibu, dari hati kita terpancar kehidupan. Amin saudaraku. Karena itu sekali lagi, ini yang kita lihat makna dari poin yang pertama, di mana saudaraku Tuhan merindukan kita ditahirkan, kita dikuduskan, kita disucikan. Tidak boleh ada kepahitan, kekecewaan, baik antara jemaat juga antara jemaat dan gembala. Tidak boleh ada kepahitan, tidak boleh ada kekecewaan. Tidak bisa kita menyimpan yang namanya sakit hati. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita belajar lebih jauh, mengapa Tuhan perintahkan saudaraku, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, terlebih dahulu kita lakukan pemberesan. Amin. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi poin pertama saudaraku, mari kita senantiasa menjaga hati kita. Jaga hatimu saudaraku, sehingga kita terus berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Lebih jauh saudara dikasih oleh Tuhan, setelah Tuhan memerintahkan Elia ke Gilgal, maka Tuhan juga perintahkan dia harus pergi ke Betel. Saudara dikasih oleh Tuhan, Betel ini mengingatkan kita tentang saudara dikasih oleh Tuhan perjumpaan Yakub dengan Allah. Ketika Yakub, saudaraku, dihantui perasaan yang takut oleh karena kakaknya Esau, maka di Betel saudara dikasih oleh Tuhan, di sana dia beristirahat, dia tertidur di sana. Tetapi waktu dia tertidur, Allah hadir pada waktu itu. Sehingga kehadiran Allah itu memberikan kekuatan baru atas Yakub. Ini yang terjadi di Betel, Bapak Ibu. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita perlu menghadirkan Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena kehadiran Allah melalui kuasanya itu sesungguhnya akan memberi kekuatan untuk kita. Karena itu bagaimana caranya supaya Allah hadir? Allah Immanuel itu selalu beserta dengan kita. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, kita harus menjalin satu hubungan yang baik atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Kita harus melakukan persekutuan, karena lewat persekutuan kita akan menikmati kekuatan yang daripada Allah. Allah, apalagi di saat-saat sekarang tidak ada pilihan yang bisa kita lakukan selain kita harus memang intim dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Allah. Dimanapun kita berada, ini harus kita lakukan. Saya katakan kepada saudara hari ini bahwa kekuatan sejati kita datang dari kedekatan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita nikmati hadirat Allah, kita rasakan ada kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Ketika saya menyanyi, saya rasakan hadirat Allah. Saya rasakan ada satu kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini akan terjadi bagi kita ketika kita memang mau intim dengan Allah. Ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saudara, jangan sampai ini kita lengah dalam hal persekutuan kita. Karena memang iblis itu dia selalu membuat kita agar kita ada jarak dengan Tuhan. Dia ingin memisahkan kita dari hadirat Allah. Itulah kuasa kegelapan. Dia bisa memakai hal-hal lain saudaraku untuk memisahkan kita dari hadirat itu. Mungkin itu kesibukan kita, mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu saudara kekuatan yang daripada Allah. Tapi hari ini firman Allah datang kepada kita Bapak Ibu melalui perjalanan daripada Elia. Mengapa Elia dibawa ke Betel? Supaya saudara dikasih oleh Tuhan di sana diingatkan bahwa memang
orang yang berjumpa dengan Allah, maka dia akan menikmati, saudara dikasih oleh Tuhan, yaitu hadirat Allah. Dan hadirat Allah itulah tentunya yang akan membawa Elia sampai ke surga. Demikian juga kita orang percaya, Bapak Ibu, kita pun suatu waktu akan diangkat oleh Tuhan, di mana Tuhan akan datang menjemput kita sebagai mempelainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, yang tetap melakukan persekutuan dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang ketika kita bersekutu, sekali lagi, disitulah letak kekuatan kita. Pernah saya ilustrasikan kepada jemaat Tuhan, mengapa disebut burung Raja Wali itu adalah burung yang kuat, burung yang mampu mengatasi segala tantangan. Saudara dikasih Allah, ternyata burung Raja Wali, saudaraku, dia selalu memberikan waktunya untuk berdiam diri. Jadi ada masa dia berdiam diri. Pada masa dia berdiam diri, disitulah lepas bulu-bulu lamanya, diganti dengan bulu-bulu yang baru, sehingga ketika dia terbang kembali, dia menjadi kuat, Bapak Ibu. Ini merupakan gambaran bagi kita sebagai gereja Tuhan, bahwa ketika kita ada waktu bersekutu dengan Allah, kita intim dengan Tuhan, maka kita akan nikmati kekuatan dari Allah. Itu akan membuat kita semangat menghadapi dunia ini, menghadapi semua tantangan yang ada. Tadi malam Bapak Ibu kami kunjungan gembala, saya katakan ini kepada keluarga. Kalau kita mau berhasil, saya katakan, tidak cukup hanya tenaga, tidak cukup hanya kekuatan, harus dibarengi dengan doa. Orai labora itu harus ada, Bapak Ibu. Jadi tidak cukup kita kerja walaupun kita hebat, walaupun kita kuat. Sampai saya katakan, ya lihat Bapak ini kuat, tetapi karena kerja bisa sakit pinggang juga. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita, saudara dikasih Tuhan, selalu awali dengan persekutuan yang intim, persekutuan yang indah, maka saya percaya saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan membuat keberhasilan atas hidup kita, atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita kerjakan, saudara. Karena itu Bapak Ibu, Betel ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa lebih intim lagi dengan Tuhan. Amin. Khususnya di akhir zaman ini, Tuhan merindukan supaya kita lebih intim lagi. Kita lakukan persekutuan yang indah di mata Tuhan. Amin. Waktu kita pergunakan sebaik-baiknya, Bapak Ibu, karena kita tidak tahu masanya Tuhan, bukan masanya saudara, tetapi kita tahu hidup ini adalah masanya Tuhan. Kalau sudah Tuhan katakan sudah cukup waktumu sampai di sini, tidak ada yang bisa menahannya atau tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena itu Bapak Ibu, biarlah waktu yang ada kita mau pergunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau saudara baca di dalam ayat yang keempat, Allah juga memerintahkan Elia untuk masuk ke Yeriko, saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, Yeriko ini berbicara tentang peperangan rohani. Kita ingat Bapak Ibu waktu Yosua membawa bangsa Israel, di mana saudaraku mereka harus mengelilingi benteng atau tembok Yeriko, saudaraku. Itu saya baca di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu, di mana mereka harus mengelilingi selama 6 hari 1 kali sehari. Jadi ini tidak bisa salah Bapak Ibu. Jadi 1 hari itu, jadi dalam 1 hari harus sekali aja. Tetapi nantinya di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi selama 7 kali. Saya berpikir sempat begini Bapak Ibu, kenapa kok rumit banget gitu? Padahal kalau Tuhan mau ya cukup aja 1 kali aja, lalu temboknya roboh.
Tetapi saudara dikasih Tuhan, setelah saya pelajari, oh ternyata yang Tuhan mau saudaraku, bahwa bangsa Israel itu harus memang taat dan tunduk kepada Tuhan. Amin. Ya, dengan peraturan yang Tuhan buat itu supaya bangsa Israel melakukannya dengan saksama, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, dalam waktu 6 hari itu sehari mereka harus kelilingi, 1 hari mereka harus kembali ke kemah mereka. Besoknya lagi 1 kali lagi. Baru hari yang ke-7, 7 kali lagi harus mereka kelilingi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saudaraku, memang di dalam hidup ini memang kita harus tetap, saudaraku, hidup di dalam perjuangan. Kita ini Bapak Ibu adalah prajuritnya Tuhan. Sebagai prajurit Allah, kita harus taat pada komandan kita. Amin. Sebagai prajuritnya Tuhan, kita harus tunduk kepadanya. Haleluya. Ketika kita tunduk saudaraku kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus, maka saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan, Dia akan mempercayakan segala sesuatunya bagi kita. Jadi yang saya tarik dari pelajaran ini Bapak Ibu adalah di mana kita sebenarnya adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang taat patuh pada pimpinan. Harus saudaraku sabar, sebagaimana bangsa Israel harus sabar mengelilingi sebagaimana waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Mereka harus bisa menahan diri mereka. Kalau mereka berkata, wah udahlah gak usah yang sampai begini ya, pulang aja kita. Kok aneh-aneh mesti harus 1 kali 1 hari sampai 6 hari, baru nanti 7 hari, hari ke-7 7 kali, ini repot. Kalau mereka berkata demikian Bapak Ibu, mereka tidak akan mungkin bisa kalahkan yaitu kota Yeriko. Amin. Tetapi dengan ketaatan itu Bapak Ibu, mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini kita sedang berjuang. Musuh kita bukan orang lain, tetapi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu bisa merusak rumah tangga kita. Kuasa kegelapan itu bisa memporak-poranda hidup kita, menghilangkan damai sejahtera dari hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertama yang kita mau lakukan, kita mau tunduk dengan Tuhan. Setelah itu kita mau pintahkan segala kuasa iblis, enyah dari setiap hidup kita. Amin. Lakukan peperangan rohani dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Karena kita tidak bisa menjaga 24 jam orang-orang yang kita kasihi, tidak mungkin bisa. Tetapi dengan peperangan rohani, musuh itu tidak akan berani yang mendekat kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena setan iblis ini licik sekali, pintar sekali. Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui internet saja bisa merusak kebahagiaan rumah tangga orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu, lakukan peperangan, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Saudaraku, dalam 2 Timotius 2 dan 4 berkata, sebagai prajuritnya Tuhan tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Itulah prajurit Tuhan. Ya, ada banyak orang saudaraku karena pusing dengan kehidupannya, sehingga dia lupa siapa sebenarnya dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan menjamin kehidupanmu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu ketaatan kita kepadanya. Maka sumber segala berkat, yaitu Tuhan, akan terus memberkati kehidupan kita bersama. Yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak terlalu lama menyampaikan firman Tuhan. Yang terakhir adalah yang keempat, itu mereka harus ke Yordan. Saudara baca itu di dalam ayat yang ke-6. Saudaraku, Sungai Yordan ini berbicara tentang baptisan, di mana kita tahu Yesus pernah dibaptis di sana. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, orang yang pergi tahun ke sana pasti banyak yang antrian untuk dibaptis. Kami waktu ke sana Bapak Ibu, antrian orang, ratusan orang kita dibaptis. Iya. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu baptisan itu berbicara tentang
adalah dia harus memang dibaptis. Keinginan daging kita itu dimatikan. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu semua dikuburkan. Sebagaimana Tuhan Yesus Bapak Ibu mengubur dosa-dosa kita, kita pun saudaraku ketika kita menerima Tuhan Yesus, percaya dan mau dibaptis, maka dosa-dosa kita itu dikuburkan. Sehingga saudara dan saya menjadi manusia yang baru, yang dibaharui oleh Roh Allah. Jadi ini sangat penting sekali, saudara dikasih oleh Tuhan, dimiliki oleh orang Kristen, orang percaya. Baptisan itu akan memperbaharui kehidupan kita. Dosa-dosa lama kita itu semuanya dilenyapkan. Makanya kalau saya memberikan tuntunan kepada calon yang dibaptis, saya katakan kalau masih ada ilmumu, buang atau akui di hadapan Tuhan. Semua dosa-dosa kejahatanmu akui di hadapan Tuhan, dan kau harus menyadari dan bertobat. Selalu saya arahkan seperti itu, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, ketika nantinya dia diangkat, maka dia menjadi manusia baru. Sebagaimana Tuhan Yesus memang harus bangkit dari kematian, menunjukkan kemenangannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kehidupan yang layak di mata Tuhan adalah kehidupan di mana Roh Allah senantiasa terus memperbaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu. Amin. Amin. Pembaharuan itu harus terus terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku, pertobatan itu sebenarnya harus terus kita jalani dengan baik. Karena itu firman Allah berkata di ayat lain, Bapak Ibu, kerjakanlah keselamatan itu. Amin. Jadi tidak bisa saudaraku kalau sudah pernah dibaptis itu cukup saja. Tetapi kenyataannya ada banyak orang bisa melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan mau saudaraku kita kerjakan keselamatan sampai saudara dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita atau Tuhan datang untuk mengangkat kita. Saya percaya Bapak Ibu, 4 tempat ini menjadi satu hal yang bermakna bagi kita. Karena memang hal-hal ini harus ada dulu di dalam diri kita. Saudara dikasih Tuhan, di mana Tuhan mau saudaraku kita sebagai orang percaya senantiasa Bapak Ibu kita hidup di dalam kesucian batinia kita, dalam kekudusan kita. Bahkan Tuhan mau kita senantiasa lebih karib lagi, lebih dekat lagi, bahkan lebih intim lagi di hadapan Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu dikatakan kita senantiasa harus tetap melakukan peperangan karena kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Kita harusnya bangga karena kita disebut sebagai prajurit-prajurit Allah, di mana Tuhan akan terus mempercayakan setiap berkatnya, setiap rencana indahnya kepada saudara dan saya. Dan selanjutnya saudara dikasih oleh Tuhan, memang kehidupan kita harus terus dibaharui melalui baptisan tentu, di mana itu mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Karena itu kita jaga hidup kita, sehingga ketika waktunya Tuhan mengangkat kita, maka kita pun akan bersama dengan orang-orang kudusnya. Kita akan menikmati surga yang kekal, sebagaimana keyakinan orang Kristen, di mana kita hidup di dalam damai, hidup di dalam sukacita. Bahkan rumah tempat kita pun telah disediakan Tuhan buat saudara dan saya. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat buat kita semua. Mari biarlah kita sebagai jemaat Tuhan semakin taat dan setia kepada Tuhan. Kita naikkan pujian yang berkata, betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Terima
Ketika kau membayangkan surga, betapa indahnya tempat yang disediakan Tuhan buat kita. Di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada derita. Di sana penuh dengan kebahagiaan. Karena itu biarlah kita raih tempat itu. Tentu penentunya semasa kita hidup di dunia ini. Karena itu biarlah kita tetap menjaga hati kita agar tetap di dalam kekudusan. Biar kita terus intim dengan Allah. Karena dengan keintiman kita memperoleh kekuatan daripadanya untuk kita bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Apalah kekuatan kita, Bapak Ibu. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi rohnya tidak pernah terbatas. Kita nikmati melalui persekutuan kita. Oleh karena itu dimanapun engkau berada, beri waktu untuk bersekutu, sehingga kita bebas dari segala tantangan yang ada. Bahkan ketika pun tantangan itu harus kita alami, kekuatan roh itulah yang memampukan kita melewati tantangan itu. Kami butuh roh-Mu Tuhan, khususnya di akhir-akhir ini, sebab banyak tantangan melanda dunia ini. Kuasa kegelapan itu berusaha merusak kesejahteraan, kebahagiaan anak-anak Bapak. Karena itu kami butuh roh di dalam setiap hidup kami. Mari Bapak Ibu baharui terus hatimu di hadapan Tuhan. Baharui hatimu. Kalau kau merasa bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kau merasa bersalah kepada orang-orang di sekitarmu, minta ampun kepada mereka. Baharui. Tuhan merindukan itu dari setiap kita. Karena Tuhan mau kerajaan Allah senantiasa menjadi milik bagian kita bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh-Mu memeteraikan firman-Mu bagi kami semua. Kita naikkan remnya saja. Saya akan tuntut Bapak Ibu menaikkan doa syafaat.